Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 61, sampai bab 68. Bab 61, Tufu. Yang membingungkan Fang Bai adalah mengapa Xia Chenyu, yang jelas-jelas tidak mabuk, berpura-pura mabuk. Apakah dia sengaja memberi dirinya kesempatan untuk dicium, ataukah dia sedang menguji apakah pria itu akan memanfaatkannya? Apa tujuannya melakukan hal itu? Fang Bai memikirkannya lama sekali tetapi tidak bisa menemukan jawabannya, jadi dia berhenti memikirkannya. Karena Xia Chenyu tidak memiliki niat buruk, dan dia ingin berakting, dia pun sebaiknya ikut bermain peran bersamanya. Selama bercinta, mereka saling menarik dan berpelukan, hampir tak terpisahkan. Fang Bai bisa merasakan bahwa tubuh Xia Chenyu sangat lembut, pinggangnya ramping, dan dadanya berisi. Setelah berjalan belasan langkah, Fang Bai merasa seolah-olah sepasang mata mengawasinya dari belakang. Semakin kuat kekuatan seorang seniman bela diri, semakin tajam pula kepekaannya terhadap lingkungan sekitar dan aliran energi. Jika pemilik mata itu menyimpan niat membunuh terhadap Fang Bai, dia akan langsung merasakan kulit kepalanya merinding seolah-olah sedang menjadi sasaran ular berbisa. Namun pada saat itu, tatapan tersebut terasa hangat dan damai, sehingga Fang Bai menduga itu pasti Xia Chenyu yang diam-diam meliriknya. Pandangannya yang diam-diam melirikku berarti hanya ada dua kemungkinan. Pertama, aku cukup tampan. Kedua, dia jatuh cinta padaku. Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk menyentuh pipinya sendiri, menyadari untuk pertama kalinya bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi seorang pria tampan. Namun, ia segera mulai merasa khawatir. Apa yang harus dia lakukan jika Xia Chenyu memperjelas bahwa dia ingin mendekatinya saat mereka bertemu lagi? Haruskah dia setuju dengan setengah hati? Bagi seorang pria, itu akan menjadi kehilangan muka yang terlalu besar, terlalu memalukan. Haruskah dia menolaknya dengan tegas dan adil? Tapi dia memang wanita yang sangat cantik. Hanya orang bodoh yang akan mendorongnya menjauh. Di tengah dilemanya, Fang Bai meninggalkan kawasan perumahan tempat Xia Chenyu tinggal dan menuju ke arah sekolah tinggi kedokteran Zhongsu. Cuaca di bulan Juni sudah panas, terutama pada siang hari ketika pejalan kaki pun jarang terlihat di jalanan. Setelah melewati jalan perdamaian yang ramai, menyeberangi jalan bunga dan burung yang semarak, dan dia akan sampai di jalan tempat sekolah tinggi kedokteran Zhongsu berada. Namun Fang Bai tidak terus berjalan lurus, sebaliknya, dia tiba-tiba mengubah arah dan berbelok ke jalan samping yang sepi di dekatnya. Melihatnya mengubah rute, dua sedan hitam yang mengikutinya dari kejauhan ragu sejenak sebelum melanjutkan membuntutinya. Jalan kecil ini panjangnya sekitar 300 meter, di sebelah barat terdapat tembok berwarna merah muda pucat, dan di sebelah timur terdapat deretan toko, sebagian besar ditempati oleh warnet, dengan anak muda yang sesekali datang dan pergi. Fang Bai, dengan tangan di saku, sengaja memperlambat langkahnya, seolah menunggu sesuatu. Salah satu sedan hitam di belakangnya berhenti, sementara yang lainnya tiba-tiba mempercepat laju, melewati Fang Bai dan berhenti sekitar 10 meter di depannya, menghalangi jalannya. Kedua mobil sedan itu, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi pergerakan maju dan mundur Fang Bai. Fang Bai berhenti berjalan, matanya menyipit saat mengamati pria yang keluar dari mobil di depannya, hampir tertawa terbahak-bahak. Pria itu berusia 30-an, dengan hidung kemerahan dan mata kecil, wajah yang begitu biasa sehingga sulit ditemukan di tengah keramaian jika bukan karena kepalanya yang botak dan sangat mudah dikenali, yang bersinar terang di bawah sinar matahari dan dapat disamakan dengan mutiara bercahaya berukuran besar di malam hari. Pria botak itu tidak tinggi, sekitar 5 kaki 7 inci, tetapi lingkar tubuhnya 2 kali lipat dari Fang Bai, yang membuatnya tampak seperti bakso yang lucu. Dia hanya mengenakan celemek hitam di bagian atas tubuhnya dan celana pendek besar di bawahnya, dengan sandal jepit di kakinya, dan tato serigala biru di lengan kirinya. Sayangnya, lemak berlebih di tubuhnya membuat sebagian besar wujud serigala itu tenggelam ke dalam dagingnya, sehingga hampir tidak terlihat. Hembusan angin membawa aroma darah dan daging mentah dari pria botak itu, mengingatkan Fang Bai pada para tukang jagal di pasar daging yang menjual daging babi, sapi, dan kambing. Dilihat dari pakaiannya, apakah dia benar-benar seorang tukang jagal babi? Fang Bai merenung dalam diam. Saya seorang tukang jagal babi, dan nama saya Tufu. Pria botak itu berkata tanpa ekspresi, suaranya begitu dalam seolah-olah dia membawa 2 subwoofer bersamanya. Fang Bai tak kuasa menahan tawa. Dugaannya benar, orang ini memang seorang tukang jagal babi, dan namanya benar-benar sesuai dengan profesinya. Sepertinya kita tidak saling mengenal, iya. Fang Bai tidak mengenali Tufu, tetapi dia bisa melihat niat membunuh dalam tatapan orang itu, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Tufu mengangguk, memang, kami tidak. Fang Bai bertanya dengan penasaran, lalu mengapa kau menghalangi jalanku? Karena aku akan melumpuhkan tangan dan kakimu. Tufu mengayungkan tangan kanannya, dan sebuah pisau jagal babi muncul di tangan kanannya seolah-olah secara ajaib, dari udara kosong. Pisau tukang daging, yang panjangnya sekitar 1 kaki,
memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari, terasa dingin meskipun cuaca sangat panas. Di mata pisau tukang daging itu, tampak ada sisa-sisa daging dan darah, seolah-olah dia langsung datang ke sini setelah menyembelih babi. Aku akan menggunakan ujung pisau untuk memutus tendon di tangan dan kakimu. Jangan khawatir, saya sudah menyembelih banyak babi dan punya banyak pengalaman. Sayatan saya cepat dan ringan, jadi Anda tidak akan merasakan sakit. Tu Fu mencengkeram gagang pisau dan berkata dengan kaku sambil melangkah mendekati Fang Bai, matanya yang lebih tajam dari mata pisau itu tertuju padanya. Langkah kakinya berat dan mantap, setiap langkah terukur seolah-olah telah diperhitungkan. Pada saat itu, dua pemuda keluar dari sebuah warnet di dekat situ. Begitu melihat Tu Fu memegang pisau daging, mereka langsung pucat dan berlari kembali ke dalam, tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Tak lama kemudian, pintu beberapa warnet pun ditutup. Para pemilik dan pelanggan bersembunyi di dalam, dengan mereka yang penakut gemetaran di sudut-sudut dan yang lebih berani mengintip melalui celah-celah jendela. Bisakah Anda memberi saya alasan? Fang Bai, sambil memperhatikan Tu Fu mendekat selangkah demi selangkah, merasakan auranya yang semakin kuat, menghela napas, aku benar-benar tidak ingin anggota tubuhku patah tanpa alasan yang jelas. Karena aku adalah Tu Fu. Tu Fu dengan bangga menyatakan, apakah seorang tukang jagal membutuhkan alasan untuk membunuh babi dan menyembelih domba? Membunuh babi dan menyembelih domba memang tidak memerlukan alasan, tetapi saya adalah manusia. Di mata saya, tidak ada perbedaan antara manusia, babi, atau domba. Itu adalah pelanggaran hukum. Di kota Zhongzhou, baik hukum maupun surga tidak dapat menyentuhku. Di dunia bawah tanah Zhongzhou, setelah bertahun-tahun berfighting dan melakukan konsolidasi, hanya 3 kekuatan yang masih bertahan, dan grup Serigala Lapar adalah salah satunya. Dan Tu Fu adalah prajurit paling ganas dari kelompok Serigala Lapar. Selama bertahun-tahun, pisau daging sepanjang 1 kaki di tangan Tu Fu itu telah berlumuran darah musuh yang tak terhitung jumlahnya, menakutkan banyak lawan. Dapat dikatakan bahwa pangsa kekuasaan grup Serigala Lapar di dunia bawah tanah Zhongzhou sebagian besar disebabkan oleh kontribusi Tu Fu. Seandainya Fang Bai hanyalah seorang kaki tangan rendahan di dunia bawah, nama Tu Fu, dan pemandangan dirinya berjalan mendekat dengan pisau pasti akan membuatnya lari ketakutan, menangis, dan memohon belas kasihan sambil berlutut. Sayangnya, Fang Bai tidak pernah terlibat dalam dunia bawah, dan dia juga bukan seorang kaki tangan. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Tu Fu, dan pertama kalinya dia mendengar nama Tu Fu. Mungkin ketidaktahuan melahirkan keberanian, tetapi dia secara mengejutkan acuh tak acuh. Bab 62, Penjual Sembelih Disembelih. Sebelum mendekati Fang Bai, Tu Fu telah melihat profilnya dari Black Panther dan tahu bahwa pelajar perubatan ini sama sekali tidak biasa. Dia dengan mudah menjatuhkan beberapa pengawal di sekitar Liu Yuanlong, dan tak satu pun dari pengawal itu yang mampu menandinginya hanya dengan satu gerakan. Para pengawal di sekitar Liu Yuanlong semuanya telah berlatih seni bela diri, dan meskipun keterampilan mereka jauh dari seni bela diri kuno yang sebenarnya, hal itu menjadikan mereka petarung yang unggul di antara orang biasa. Namun, para ahli itu dengan mudah dilumpuhkan oleh Fang Bai, satu persatu. Tu Fu menyimpulkan bahwa Fang Bai, seperti dirinya, adalah seorang kultivator bela diri kuno. Jadi, meskipun arogan, Tu Fu tidak meremehkan Fang Bai. Biasanya, dia hanya bertarung menggunakan tinjunya, tetapi kali ini dia mengeluarkan pisau dagingnya. Ketika jaraknya tinggal 2 zang dari Fang Bai, tubuh gemuk Tu Fu tiba-tiba jatuh ke tanah, berubah menjadi bola daging dan berguling ke arahnya. Kecepatan Tu Fu berguling sangat luar biasa cepat. Saat ia berguling di bawah kaki Fang Bai, pisau daging di tangannya berubah menjadi kilatan putih tajam, membelah udara dengan jeritan melengking, mengarah tepat ke tendon di kaki Fang Bai. Jika tendon putus dan tidak segera disambung kembali, kaki akan menjadi tidak berguna. Bagi seorang praktisi seni bela diri, putusnya tendon berarti nasib yang lebih buruk daripada kematian. Keahlian Tu Fu dalam menggunakan pisau tidak hanya cepat tetapi juga ganas dan akurat. Jika ujung pisau menyentuh Fang Bai sedikit saja, tendonnya akan langsung putus. Ini menunjukkan bahwa memotong tendon adalah sesuatu yang telah dilakukan Tu Fu lebih dari sekali atau 2 kali. Dia telah menyempurnakan teknik tersebut hingga menjadi sebuah bentuk seni. Mungkin serangan Tu Fu terlalu cepat, sehingga Fang Bai tidak punya waktu untuk bereaksi. Ujung pisau itu berjarak kurang dari 2 inci dari urat Fang Bai, namun Fang Bai tetap tidak bergerak untuk menghindar. Tu Fu tak bisa menahan rasa puas diri. Sebelum menyerang, dia melihat sikap tenang Fang Bai dan berpikir pertarungan akan sulit, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak menyangka pertempuran itu bisa berakhir dalam sekejap mata, dimenangkan dengan begitu mudah. Memikirkan hadiah besar yang akan ia dapatkan saat kembali, secercah senyum muncul di bibir Tu Fu. Namun, senyum itu belum sempat meregang sebelum membeku di wajahnya. Pisau tukang daging itu tidak berhasil memutus tendon Fang Bai, sebaliknya, pisau itu malah terinjak olehnya. Hanya dengan sedikit mengangkat dan menurunkan kaki kanannya,
Fang Bai menjepit pisau daging yang hampir menyentuh kulitnya di bawah kakinya. Wajah Tu Fu memucat karena terkejut. Dia mengepalkan tinju kirinya dan menyerang kaki yang digunakan Fang Bai untuk menjebak pisaunya. Jika Fang Bai menggeser kaki kanannya, Tu Fu bisa mengeluarkan pisaunya dan melanjutkan serangan yang lebih ganas lagi. Berdebar, tinju Tu Fu menghantam kaki Fang Bai dengan keras, menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Seharusnya itu menjadi momen bahagia saat mengenai sasaran, tetapi sebaliknya, Tu Fu menangis, air mata mengalir deras di wajahnya bersama ingusnya. Tu Fu melayangkan pukulannya dengan hampir seluruh kekuatannya, tetapi mengenai kaki Fang Bai terasa seperti memukul baja, menghancurkan buku-buku jarinya dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun tinju Tu Fu cukup keras untuk memecahkan batu, ketika batu bertabrakan dengan baja, batu pasti akan menderita. Retakan, suara tulang patah lainnya bergema. Tangan Tu Fu yang memegang pisau juga telah diinjak dengan keras oleh Fang Bai. Dalam sekejap, kedua tangan Tu Fu menjadi tidak berguna. Di tengah penderitaan dan ketakutan, Tu Fu mengeluarkan jeritan melengking dan menusuk telinga, mirip dengan suara babi yang disembelih. Fang Bai, yang berdiri di atas tangan Tu Fu, mencegahnya untuk bangun. Lalu dia berjongkok dan bertanya dengan lembut, "Aku tahu pasti ada seseorang yang mengirimmu untuk menggangguku. Katakan padaku, siapa dia?" Yang mengejutkan, Tu Fu ternyata cukup tangguh. Meskipun rasa sakit membuat wajahnya pucat dan membuatnya berkeringat deras, dia mengertakkan giginya dan tetap diam. "Apakah ini benar-benar perlu?" Fang Bai menghela napas. "Kau hanya perlu mengatakan yang sebenarnya, dan aku akan membiarkanmu pergi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun jika Anda menolak untuk berbicara, maka kamu harus terus menanggung rasa sakit itu." "Pah, aku telah berjalan melewati lautan darah gunung mayat yang penuh pembunuhan, aku tidak takut mati, lalu apa lagi yang harus kutakuti? Ayo, gunakan metode apapun yang kamu punya. Jika aku bahkan mengerutkan kening, aku bukan laki-laki." Tu Fu menggeram marah. Fang Bai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau mungkin bertindak di atas hukum, tapi aku tidak bisa. Aku masih seorang mahasiswa, loh. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya adalah orang yang rasional. Kau ingin melumpuhkan tangan dan kakiku, kan? Baiklah, aku akan membalas budimu." Dia mengambil pisau penyembelih babi milik Tu Fu, bergerak ke belakang Tu Fu, dan dengan gerakan cepat, memutus tendon di kedua kaki Tu Fu. Dengan tulang tangan yang patah dan tendon kaki yang putus, Tu Fu benar-benar menjadi lumpuh. Melihat situasi semakin genting, sedan yang menghalangi jalan mundur Fang Bai dengan cepat berbalik dan pergi. "Kau akan menerima pembalasanmu." Tu Fu tergeletak di tanah, tubuhnya menggeliat meronta-ronta, raut wajahnya berkerut kesakitan, dan dia meraung seperti orang gila. Fang Bai tersenyum dan berkata, "Jika seorang jagal sepertimu tidak takut akan pembalasan, lalu apa yang harus kutakutkan?" Dengan jentikan ringan kakinya, dia membalik tubuh Tu Fu dan mengulurkan jari telunjuk kanannya untuk menyentuh dada Tu Fu dengan lembut, memasukkan seuntai ki tipis sehalus jarum perak ke salah satu meridian Tu Fu. Jika ki mengalir sepanjang meridian, secara alami akan bermanfaat bagi seorang praktisi seni bela diri. Namun jika ki mengalir ke arah yang berlawanan, hasilnya akan persis kebalikannya. Pada awalnya, Tu Fu hanya merasakan aliran energi memasuki tubuhnya, mengalir melawan meridiannya. Itu menyakitkan, tapi masih bisa ditanggung. Namun, dalam sekejap, aliran energi itu terpecah menjadi 10, lalu 100, kemudian ribuan, dan kecepatan aliran baliknya meningkat dengan cepat, seolah-olah jarum baja merah panas yang tak terhitung jumlahnya menusuk organ dalamnya. Tu Fu tak kuasa menahan rintihan kesakitan, keringat mengalir deras dari tubuhnya seperti butiran, dengan cepat membentuk genangan berbentuk manusia di tanah. Kehidupan Tu Fu dipenuhi dengan menjilat darah dari ujung pisau, bertarung dan membunuh, menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, namun tak satu pun rasa sakit yang pernah dialaminya dapat dibandingkan dengan 1/10.000 dari apa yang dirasakannya sekarang. Seandainya ia bisa mati, Tu Fu lebih memilih mati seketika daripada terus menanggung penderitaan seperti itu, seolah-olah sedang dipanggang di atas api yang berkobar. "Ini sangat menyakitkan, bukan?" Fang Bai berlutut di samping Tu Fu, tersenyum sambil berkata, "Katakan padaku siapa yang mengendalikanmu, dan kau tak perlu lagi menderita kesakitan ini." Setelah menahan rasa sakit dan bertahan beberapa saat, di mana ia pingsan beberapa kali dan setiap kali disadarkan kembali oleh metode khusus Fang Bai, Tu Fu akhirnya menyerah. "Saya dari grup Serigala Lapar." Mata Tu Fu merah dan melotot saat dia meraung kesakitan. "Orang yang memerintahkanku untuk menargetkanmu adalah bos grup Serigala Lapar, Serigala Lapar." Tu Fu yang patuh adalah Tu Fu yang baik. Fang Bai tertawa terbahak-bahak, mengajukan beberapa pertanyaan lagi dengan suara rendah, mengumpulkan informasi yang diinginkannya dari Tu Fu, lalu melangkah pergi. Tu Fu berbaring telentang, tampak lega sambil menghela napas panjang. Beberapa saat kemudian, sedan yang melarikan diri itu muncul kembali di jalan, perlahan melaju melewati tubuh Tu Fu, lalu berhenti di pinggir jalan di depannya. "Bos,
Misinya gagal. Tu Fu telah dilumpuhkan oleh pihak lain, dan tampaknya dia telah membocorkan beberapa rahasia. Petik 2. Salah satu pria di dalam mobil itu menekan sebuah nomor di ponselnya dan melaporkan dengan serius. Hening sejenak di ujung telepon sebelum suara serak terdengar, jika dia cacat sekarang, maka tidak perlu lagi merawatnya. Baik, bos. Bab 63, Kumpulan Serigala Lapar. Tidak lama kemudian, bunyi tapak kaki yang huru-hara kedengaran, apabila sekumpulan pemuda bertatu dan berdada terdedah muncul di lorong itu, menghunus parang dan menjerit sambil menetak satu sama lain. Anehnya, parang mereka sepertinya tidak pernah saling mengenai, melainkan sebagian besar mengenai tubuh Tu Fu yang tergeletak di tanah. Wajah Tu Fu menampilkan senyum tragis, darah terus mengalir dari luka-luka di tubuhnya, hingga akhirnya ia berhenti bernapas. Pisau tajam itu, yang dulunya digunakan untuk menyembelih babi, entah bagaimana berakhir di tempat sampah terdekat, terendam oleh tumpukan sampah. Kematian Tu Fu menimbulkan kehebohan besar di dunia bawah tanah Zhongsu. Mengenai bagaimana Tu Fu meninggal, terdapat berbagai pendapat, tetapi pesan dari dalam kelompok serigala lapar, tempat Tu Fu bernaung sebelum kematiannya, adalah bahwa Tu Fu terbunuh dalam perkelahian jalanan oleh sekelompok preman. Tentu saja, tidak ada yang mempercayai jawaban ini. Di dunia bawah tanah Zhongsu, kemampuan Tu Fu dikatakan tak terkalahkan, bahkan jika dia dikelilingi oleh 100 preman, dia bisa dengan mudah membebaskan diri. Mustahil baginya untuk terbunuh dengan cara seperti itu. Tu Fu adalah pendekar nomor 1 dari kelompok serigala lapar, dan kematiannya merupakan pukulan telak bagi mereka. Namun, bagi para pesaing grup serigala lapar, hal itu melihat peluang emas untuk memperluas wilayah mereka dan merebut keuntungan. Maka, dunia bawah tanah Zhongsu yang dulunya tenang menjadi bergejolak dan tidak tenang sekali lagi karena kematian Tu Fu. Dengan kekacauan di dunia kriminal, ketertiban umum di kota Zhongsu langsung terpengaruh, tingkat kejahatan meningkat secara nyata, warga diliputi kecemasan, dan kepolisian mulai kewalahan. Siang itu, Fang Bai, yang sedang mengikuti kelas di Fakultas Kedokteran, menerima telepon dari Tang Wenru, yang mengatakan bahwa ia terlibat dalam kasus pembunuhan dan perlu datang ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Menurut Tang Wenru, pihak kepolisian sudah memiliki bukti kuat yang membuktikan Fang Bai terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Awalnya, polisi berencana mengirim seseorang ke Fakultas Kedokteran untuk membawa Fang Bai ke kantor polisi, tetapi mengingat kerjasama Fang Bai yang baik dengan polisi sebelumnya, dan banyaknya kejanggalan dalam kasus pembunuhan tersebut, mereka memutuskan untuk memberitahu Fang Bai melalui Tang Wenru, dan memintanya untuk datang sendiri ke kantor polisi. Sepulang sekolah di sore hari, Fang Bai mengendarai sepedanya ke kantor polisi kota Zhongsu. Tang Wenru sedang menunggu Fang Bai di kantornya. Duduk. Tang Wenru memberi isyarat ke kursi di seberang mejanya, menyuruh Fang Bai untuk duduk, lalu berdiri untuk menuangkan segelas air dan meletakkannya di depannya. Jika rekan-rekan Tang Wenru melihat pemandangan ini, mereka pasti akan iri. Kepala seksi Tang sendiri yang menuangkan air adalah perlakuan yang bahkan kepala biro pun tidak nikmati. Jadi perbuatan apa yang telah Fang Bai lakukan sehingga pantas mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu dari Tang yang cantik? Coba lihat ini dulu. Tang Wenru mendorong laptop yang ada di mejanya ke arah Fang Bai. Laptop itu memutar ulang video yang direkam oleh ponsel pintar. Adegan dalam video itu adalah sebuah gang yang sangat familiar bagi Fang Bai karena dia pernah melewatinya siang hari sebelumnya. Di bagian pertama video, hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah Fang Bai, dan yang lainnya adalah Tu Fu. Seluruh proses konfrontasi mereka terekam, mulai dari Tu Fu yang melangkah maju dengan pisau penyembelih babi, hingga Fang Bai yang pergi dengan langkah besar hanya beberapa menit saja. Bagi mata awam, pertarungan antara keduanya terlalu singkat dan kurang spektakuler, sama sekali tidak seru. Namun bagi para praktisi seni bela diri, gerakan mereka sangat cepat, terutama serangan balik Fang Bai yang cepat, ganas, sederhana, dan efektif, mampu membunuh lawan dengan satu serangan. Bagian kedua video tersebut menunjukkan sekelompok preman berkelahi secara kacau di sekitar Tu Fu yang terluka dan terjatuh. Setelah para preman mundur, Tu Fu tergeletak di sana dengan puluhan luka tusukan pisau, berdarah deras, matanya terbuka dalam kematian. Fang Bai dengan saksama menonton video di laptop, sementara Tang Wenru juga dengan penuh perhatian memperhatikan wajahnya, tatapannya kabur, pikirannya seolah sedang merenungkan sesuatu. Konflik antara kamu dan Tu Fu terekam oleh banyak netizen di warnet-warnet terdekat menggunakan ponsel mereka. Video yang Anda tonton ini adalah video yang paling lengkap. Fang Bai, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Barulah setelah Fang Bai selesai menonton video itu, Tang Wenru mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak membunuh Tu Fu. Fang Bai mengambil cangkir di depannya dan menyesap air, sedikit aroma harum masih tertinggal di bibirnya. Air itu dibawa oleh Tang Wenru, dan aromanya berasal dari telapak tangannya. Mata Fang Bai tertuju pada telapak tangan Tang Wenru. Tangannya cantik dan lembut, jari-jarinya ramping, seolah diukir dari giok putih.
Sulit dibayangkan bahwa seorang petugas polisi yang sering berurusan dengan penjahat dan berjalan di ambang hidup dan mati akan memiliki tangan yang begitu mempesona. Kau tidak membunuh Tu Fu, tetapi Tu Fu meninggal karena ulahmu. Jika bukan karena kamu melukainya terlebih dahulu, bagaimana mungkin dia bisa dibacok sampai mati oleh gerombolan preman itu? Tang Wenru menyadari tatapan Fang Bai dan gelombang kemarahan muncul di hatinya. Matanya yang indah berkilat tajam, memancarkan aura otoritas yang tak terucapkan. Fang Bai segera mengalihkan pandangannya, duduk tegak, dan berkata dengan solemn, "Petugas Tang, jangan salahkan saya. Kau juga melihatnya, Tu Fu ingin menyakitiku dengan pisau daging. Melukainya adalah upaya terakhir dan merupakan tindakan membela diri." Tang Wenru mengangguk, berdasarkan video tersebut, memang benar Tu Fu yang menyerang duluan. Oleh karena itu, kami menganggap tindakan Anda sebagai pembelaan diri dan kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Fang Bai menjawab dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Tang Wenru mengerutkan kening dan bertanya, "Tapi aku penasaran, mengapa kau berselisih dengan Tu Fu? Apakah kamu mengenalnya sebelumnya?" Fang Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga merasa aneh. Aku tidak menyimpan dendam terhadap Tu Fu, jadi mengapa dia bersikap seperti ini padaku?" Tang Wenru berkata, "Seharusnya kau sudah tahu identitas Tu Fu sekarang, kan?" Fang Bai mengangguk dan berkata, "Setelah aku mengalahkan Tu Fu, aku menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya dan mengetahui bahwa dia termasuk dalam grup Serigala Lapar, dan pemimpin geng merekalah yang memerintahkannya untuk menargetkanku. Tetapi, saya tidak ada hubungannya dengan grup Serigala Lapar." Tang Wenru menjelaskan, grup Serigala Lapar adalah kekuatan di dunia bawah tanah Zhongzhou. Mereka telah melakukan banyak perbuatan keji yang membuat langit dan manusia murka. Saya selalu ingin membongkar kedok mereka, tetapi sayangnya, kami kekurangan bukti konkret. Setelah jeda, dia melanjutkan, banyak kekuatan bawah tanah melakukan pekerjaan yang berjenis, mengambil uang seseorang dan menghilangkan malapetaka untuknya. Tu Fu yang menargetkan Anda tidak selalu harus berkaitan dengan dendam pribadi. Anda perlu lebih berhati-hati di masa mendatang. Karena, grup Serigala Lapar ingin menargetkan Anda, mereka mungkin tidak akan berhenti sampai mencapai tujuan mereka. Terutama setelah kematian Tu Fu, jika mereka menyalahkanmu, mereka pasti akan membalas dendam tanpa ampun. Fang Bai terkekeh, ekspresinya tampak tidak peduli. Tang Wenru berkata dengan wajah tegas, "Aku tahu kau sangat kuat, tetapi kekuatan bawah tanah seperti grup Serigala Lapar bisa menjadi sangat bertekad, tidak akan berhenti sampai berhasil, yang bisa membuatmu benar-benar lengah. Jika tidak mungkin untuk mencegahnya, maka lebih baik jangan melakukan pencegahan sama sekali." Fang Bai berkata sambil tersenyum, "Bagiku, pertahanan terbaik adalah serangan. Jika saya bisa mencegah bahaya sejak dini, saya tidak keberatan melakukannya." Ekspresi Tang Wenru menjadi lebih serius saat dia berbicara pelan. "Sejauh yang saya tahu, grup Serigala Lapar memiliki setidaknya ratusan anggota, dan tidak sedikit ahli seperti Tu Fu di antara mereka. Mereka tidak hanya memiliki pisau dan pentungan, tetapi juga senjata api, jadi Anda tidak boleh bertindak gegabah." Fang Bai mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Saya menghargai hidup saya lebih dari apapun dan tidak akan menganggapnya sebagai lelucon belaka." Bab 64, Tang Wenru adalah pacarku. Tang Wenru mengangguk, tatapannya tertuju pada Fang Bai, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas. Jika Anda menemukan bukti apapun terkait dugaan kejahatan grup Serigala Lapar, pastikan untuk memberi tahu saya. Saya bisa mengerahkan kekuatan polisi untuk membantu Anda. Saya akan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Tu Fu lagi. Aku akan mengurusnya untukmu." "Patang, saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana kalau saya traktir Anda makan malam?" "Tidak perlu, saya masih punya banyak hal yang harus diurus. Kalau begitu, saya akan segera pergi." Fang Bai tersenyum tipis kepada Tang Wenru lalu berdiri untuk pergi. Tang Wenru memperhatikan sosok Fang Bai yang pergi, dengan bayangan seorang pria muncul di benaknya, tatapannya dipenuhi obsesi dan kasih sayang yang mendalam. "Petugas Tang, jika ada hadiah untuk menangkap buronan, ingatlah untuk memberitahu saya. Akhir-akhir ini aku benar-benar kekurangan uang." Saat Fang Bai sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata. Tang Wenru sedikit terkejut, dan segera menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan secerca kepanikan di dalam hatinya. Lalu, dengan suara setenang air yang tenang, dia berkata, "Mengerti. Kamu bisa pergi sekarang." Melihat Fang Bai pergi, Tang Wenru menghela napas lega, perlahan duduk, dan menggosok matanya yang agak perih. Tang Wenru adalah seorang pekerja keras yang baru-baru ini menangani banyak kasus penting secara beruntun. Meskipun dia telah berlatih seni bela diri kuno sejak muda, dan vitalitasnya jauh melebihi orang biasa, beban kerja yang terus-menerus dan berat tetap saja membuatnya merasa agak lelah. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki ringan, dan asistennya, Xiao Meng, datang menghampiri dan berkata dengan ekspresi yang tidak biasa, "Kepala Seksi Tang, Tuan."
Sen sedang menunggumu di luar kantor polisi. Dia menanyakan berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Tang Wenru terkejut dan berkata dingin, apa yang dia inginkan? Sepertinya dia ingin mengundangmu makan malam. Katakan padanya bahwa aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak punya waktu sekarang. Sen berkata dia akan menunggu di luar sampai kamu menyelesaikan semua pekerjaanmu. Petik 2. Keluarga Tang dan keluarga Sen sama-sama merupakan klan terkemuka di kota Ansi, dan selain itu, mereka adalah teman sejak berabad-abad lalu. Tang Wenru dan Sen Huanian sudah saling mengenal sejak kecil dan tumbuh bersama. Seiring bertambahnya usia, Sen Huanian menjadi semakin tampan dan gagah, dan Tang Wenru menjadi semakin cantik. Di mata banyak orang, keduanya adalah pasangan yang sempurna, seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang ditakdirkan bersama. Oleh karena itu, banyak kerabat dan teman ingin menjodohkan mereka. Sen Huanian menyukai Tang Wenru sejak kecil. Setelah mencapai usia sadar, ia dengan berani mengakui perasaannya kepada Tang Wenru, hanya untuk ditolak mentah-mentah karena Tang Wenru hanya menganggapnya sebagai teman dan tidak memiliki perasaan romantis terhadapnya. Karena tidak mau menerima penolakan, Sen Huanian mengejarnya dengan lebih agresif. Bahkan ketika Tang Wenru memiliki pacar selama masa studinya di Akademi Kepolisian, Sen Huanian tidak menyerah. Tang Wenru, yang dikenal karena temperamennya yang buruk, telah mengucapkan berbagai macam kata-kata kasar untuk menangkis pengejaran Sen Huanian yang gigih. Seandainya bukan karena hubungan antar keluarga mereka, dia bahkan mungkin akan mempertimbangkan untuk menggunakan kekerasan. Setelah pacar Tang Wenru meninggal saat menjalankan tugas, Sen Huanian melihatnya sebagai sebuah peluang. Dia mengerahkan seluruh upayanya dan menggunakan segala cara untuk memenangkan hati Tang Wenru, yang sangat membuat Tang Wenru kesal. Salah satu alasan Tang Wenru pindah ke kantor polisi kota Zhongzhou adalah untuk menjauh dari Ansi dan menghindari kejaran Sen Huanian. Namun, yang membuatnya kecewa, Sen Huanian hampir setiap bulan melakukan perjalanan dari Ansi ke Zhongzhou, bahkan kadang-kadang langsung datang ke kantor polisi untuk mencarinya dan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pacarnya kepada rekan-rekannya, yang membuatnya merasa marah dan tak berdaya. Terakhir kali Sen Huanian datang ke kantor polisi dengan membawa bunga, Tang Wenru menggunakan Fang Bai sebagai tameng, menyebabkan Sen Huanian pergi dengan marah. Tanpa diduga, hanya beberapa hari kemudian, dia kembali lagi, dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah sampai mencapai tujuannya. Kesal, Tang Wenru melambaikan tangannya memberi isyarat agar asistennya, Xiao Meng, pergi. Lalu dia mondar-mandir sendirian di kantornya, dadanya naik turun tak terkendali. Tang Wenru sangat marah dan ingin keluar dari kantor polisi untuk menghajar Sen Huanian habis-habisan, tetapi akhirnya dia menahan diri. Sesaat kemudian, senyum muncul di bibir Tang Wenru saat dia berjalan ke mejanya dan mengangkat telepon untuk menghubungi nomor ponsel Fang Bai. Petugas Tang, ada apa? Ketika Fang Bai menerima telepon dari Tang Wenru, dia sudah bersepeda beberapa mil jauhnya, dan matahari hampir terbenam. Bukankah kamu ingin mengundangku makan malam? Aku sekarang bebas. Suara Tang Wenru yang acuh tak acuh terdengar dari ujung telepon. Petik 2. Fang Bai terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Dia tidak tahu permainan apa yang sedang dimainkan wanita ini. Sebelumnya wanita itu mengatakan bahwa dia sedang sibuk ketika dia mengundangnya makan malam, dan sekarang karena dia hampir sampai rumah, tiba-tiba dia punya waktu. Wanita memang makhluk yang mudah berubah-ubah. Kamu ada di mana? Di kantor polisi. Di mana aku harus menunggumu? Bisakah Anda datang ke kantor polisi untuk menjemput saya? Baiklah, Fang Bai masih berharap Tang Wenru bisa memberinya bisnis, sehingga ia bisa menangkap beberapa penjahat buronan lagi dan mendapatkan hadiah. Jadi ia menelepon ke rumah untuk mengatakan bahwa ia tidak akan pulang untuk makan malam. Kemudian dia membalikkan sepedanya dan kembali ke kantor polisi kota Zhongzhou. Sesampainya di kantor polisi Zhongzhou, ia melihat sebuah mobil sport putih terparkir di pintu masuk dengan seorang pria berjas putih, elegan dan gagah, memegang buket bunga dan bersandar di pintu mobil, seolah sedang menunggu seseorang. Ketika Fang Bai melihat pria berjas putih itu, dia tak kuasa menahan tawa. Sungguh tak terduga bahwa setelah bertemu secara tak sengaja di Hotel Four Seasons Spring siang hari, mereka akan bertemu lagi di sini. Dunia ini memang sempit bagi musuh. Jelas sekali bahwa pihak lain sedang menunggu Tang Wenru. Pria berjas putih itu memang Sen Huanian, yang hampir bersamaan memperhatikan Fang Bai. Mengingat kembali saat terakhir kali ia datang membawa bunga untuk Tang Wenru, ketika Tang Wenru memeluk dan merangkul Fang Bai dengan mesra, wajah Sen Huanian langsung berubah muram. Namun, mengingat Fang Bai adalah kultivator bela diri kuno, dan bahkan Hua Yi, petarung muda terbaik dari aula permajaan, mengakui bahwa dia bukan tandingan Fang Bai, Sen Huanian merasa agak khawatir. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Fang Bai, mendengus dingin, dan mengalihkan pandangannya.
Meskipun Shen Huanian tidak tertarik untuk memperhatikan Fang Bai berjalan menghampirinya sambil mendorong sepedanya dan berkata dengan kesal, "Shen Huanian, apa yang kau lakukan di sini lagi?" Shen Huanian menjawab dengan dingin, "Apa tujuanku di sini bukanlah urusanmu." Fang Bai berkata, "Aku peringatkan kau, Tang Wenru adalah pacarku. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan menghajarmu." Shen Huanian balas dengan marah, "Kau bicara omong kosong. Wenru tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah pacarnya. Karena dia tidak punya pacar, aku berhak untuk mendekatinya. Aku tahu kau kuat, tapi apa gunanya bisa bertarung? Jika Anda seorang pria, berkompetisilah secara adil." Fang Bai tertawa dan berkata, "Baiklah, ini kompetisi yang adil, seperti yang kau katakan." Setelah mengatakan itu, dia memarkir sepedanya di pinggir jalan dan melangkah masuk ke halaman kantor polisi dengan kepala tegak. Dia berencana pergi ke kantor Tang Wenru untuk mencarinya, tetapi mendapati bahwa Tang Wenru sudah keluar untuk menemuinya. Tang Wenru masih mengenakan seragam polisi yang pas di tubuhnya, sederhana namun cakap, gagah berani dan tampan, dengan wajah cantik dan temperamen yang tenang. "Ayo kita pergi ke Fresh Fish Manor. Saya suka makan ikan." Tang Wenru berkata demikian, dan yang mengejutkan, dia berinisiatif untuk bergandengan tangan dengan Fang Bai. Namun, ekspresi wajahnya tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Bab 65, Rencana Keluarga Shen. Fang Bai memikirkan Shen Huanian di luar kantor polisi yang memegang bunga dan tiba-tiba mengerti mengapa Tang Wenru ingin dia mengundang Shen untuk makan malam. Meskipun sekali lagi dijadikan tameng, Fang Bai tidak marah dan tersenyum sambil berjalan berdampingan dengan Tang Wenru menuju keluar. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Saat mereka keluar dari gedung kantor polisi, Tang Wenru tiba-tiba bertanya. "Saya punya sepeda. Kalau begitu, aku akan ikut naik bersamamu." "Ini sepeda." Petik 2. "Tidak mungkin, saya miskin, hanya mampu membeli sepeda. Bukankah kamu baru saja mendapatkan hadiah 100.000 yuan? Dengan uang itu, kamu bisa membeli mobil. Saya memberikan uang itu kepada ibu saya untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga kami. Dengan keahlianmu, menghasilkan uang seharusnya mudah. Tidak ada koneksi. Bagaimana dengan Patang? Apakah Anda punya pekerjaan bergaji tinggi yang bisa Anda kenalkan kepada saya?" "Saya bisa. Jika Anda bersedia, saya dapat segera memperkenalkan Anda ke sebuah pekerjaan, dengan gaji dijamin tidak kurang dari 100.000 per bulan." "Aku cuma bercanda, aku masih kuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, belum bisa bekerja sekarang. Mari kita bicara setelah saya lulus. Fresh Fish Manor tidak jauh, ayo kita ke sana dengan sepeda." Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju pintu masuk utama kantor polisi. Baru saja, Shen Huanian mendengar dari asisten Tang Wenru, Xiao Meng, bahwa Tang Wenru memiliki banyak tugas resmi yang harus diurus, jadi dia menunggu dengan sabar di sini, bersumpah tidak akan pergi tanpa menemui Tang Wenru. Namun begitu Fang Bai tiba, Tang Wenru tiba-tiba tidak memiliki tugas resmi untuk diurus dan pergi bersamanya, yang membuat Shen Huanian merasa diperlakukan tidak adil dan marah. Pupil mata Shen Huanian menyempit, giginya terkatup rapat, dan ketika dia melihat Tang Wenru hendak pergi dengan sepeda Fang Bai, dia dengan cepat melangkah maju, dengan lembut berkata, "Wenru." Tang Wenru berbalik, melirik bunga segar di tangannya, dan berkata tanpa ekspresi, "Ada apa? Apakah Anda sudah menyelesaikan tugas resmi Anda?" Kalau begitu, izinkan saya mengajakmu makan malam." "Maaf, saya sudah menerima undangan Fang Bai. Aku yang mengundangmu duluan." Shen Huanian melirik Fang Bai yang sedang tersenyum, dan giginya terasa gatal karena benci. "Aku sudah membuat janji dengan Wenru siang ini." Fang Bai berkata sambil tersenyum. Melihat Tang Wenru mengangguk, Shen Huanian hanya bisa berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku mengajakmu makan siang besok? Kita akan membicarakannya besok." Tang Wenru menjawab dengan tenang, dan melihat Fang Bai sudah mendorong sepeda itu, dia duduk di atasnya menyamping. Fang Bai melambaikan tangan kepada Shen Huanian yang tampak murung, mengayuh sepeda, dan bersepeda bersama Tang Wenru menuju Fresh Fish Manor. "Bajingan." Shen Huanian memperhatikan keduanya pergi dengan sepeda reyot itu, melemparkan bunga yang dipegangnya ke tanah, dan menginjak-injaknya dengan keras. Baru setelah melampiaskan amarahnya, ia kembali ke mobil sportnya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat menghubungi nomor di ponselnya. "Ayah." Saat sambungan telepon terhubung, suara Shen Huanian terdengar lesu saat berbicara. "Nada bicaramu penuh dengan kekalahan dan kekecewaan. Apa, perjalananmu ke Zhongzhou tidak lancar?" Suara seorang pria parubaya yang dalam terdengar dari ujung telepon. "Aku sudah menyampaikan pesanmu kepada Chen Yu, tapi dia sangat menolak, dan sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku sudah tahu akan berakhir seperti ini. Tidak perlu terburu-buru, kita akan merencanakannya secara perlahan. Selain itu, ada pria lain di sekitar Chen Yu sekarang. Aku tidak tahu apakah dia hanya bercanda atau serius." "Oh, itu lebih menarik. Apakah kamu sudah tahu siapa pria itu?"
Namanya Fang Bai, berasal dari keluarga biasa, saat ini seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongshu. Konon, Chen Yu pernah mengalami kecelakaan mobil dan pria itu menyelamatkan nyawanya. Mengingat kepribadian Chen Yu, dia tidak akan melakukan hal yang absurd seperti membayar hutang yang menyelamatkan nyawa dengan janji pernikahan. Dia pasti sedang berakting untuk kita. Ada hal lain lagi, Tang Wenru juga memiliki seorang pria di sisinya sekarang. Bukankah seharusnya kamu yang menjadi pria itu? Bukan aku, Shen Huanian menggertakkan giginya sambil berkata, kalian mungkin tidak percaya, tapi pria yang bersama Chen Yu dan pria yang bersama Tang Wenru, itu orang yang sama. Pria parubaya di ujung telepon tampak terdiam sejenak, lalu tertawa dan berkata, ini semakin lama semakin menarik. Katakan padaku, bagaimana Tang Wenru bisa mengenal Fang Bai ini? Konon katanya, mereka berdua pernah bekerja sama untuk menangkap dua buronan tingkat A. Oh iya ayah, Fang Bai sebenarnya adalah seorang kultivator bela diri kuno. Huai dari aula peremajaan berhadapan dengannya, dan Huai bukanlah tandingan baginya. Kultivator bela diri kuno, di ujung telepon sana kembali hening, seolah-olah pria parubaya itu sedang merenungkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan serius, awasi orang ini dengan saksama, dan jangan berkonflik dengannya secara gegabah. Bagaimana kalau, maksudku, bagaimana jika Chen Yu benar-benar menyukainya? Dan Tang Wenru, dia baru saja makan malam dengan Fang Bai itu. Chen Yu tidak mungkin bersama dengannya, dan Tang Wenru hanya bisa menjadi istrimu, Shen Huanian. Jika tidak, kepentingan keluarga Shen kita akan dirugikan, dan rencana kita akan terganggu. Kembali ke Ansi dulu, kita perlu memikirkan semuanya dengan matang dan merumuskan strategi yang layak. Tang Wenru duduk di jok belakang sepeda Fang Bai, kepalanya sedikit miring, menatap punggungnya dengan ekspresi terpukau, matanya menunjukkan sentuhan kelembutan yang jarang terlihat. Tentu saja, sentuhan kelembutan ini tidak terlihat oleh Fang Bai, yang sedang mengayuh sepeda dengan keras, fokus pada jalan di depannya untuk menghindari menabrak pejalan kaki dan kendaraan lain. Tang Wenru tidak mengenakan topi polisinya, angin malam memainkan kuncir rambutnya di belakang kepala, membangkitkan kembali kenangan masa kecilnya. Ada suatu masa ketika dia duduk seperti ini di atas sepeda pria yang dicintainya, pipinya menempel di punggung pria itu, lengannya melingkari pinggang pria itu dengan erat saat mereka meninggalkan kota untuk menjelajahi pegunungan dan perairan, menyaksikan matahari terbit dan terbenam di tepi laut. Periode itu adalah masa paling bahagia dalam hidup Tang Wenru. Namun dengan kepergian pria itu, dunia Tang Wenru menjadi kelabu, wajahnya tak lagi tersenyum, hidupnya kehilangan tujuan, dan ia menjadi pendiam dan acuh tak acuh, seperti air yang tenang. Dia mencurahkan seluruh tenaganya ke dalam pekerjaannya, mencoba mematikan perasaannya agar melupakan masa lalu. Namun, kemunculan Fang Bai mengaduk ketenangan hati Tang Wenru. Penampilan Fang Bai sangat mirip dengan pria yang pernah sangat dicintai Tang Wenru, bahkan kata-kata dan tindakannya pun, Tang Wenru merasa keduanya sangat mirip. Sejujurnya, Tang Wenru tahu bahwa Fang Bai sangat berbeda dari pria itu, tetapi secara tidak sadar dia tidak ingin mengakuinya. Dia berfantasi bahwa Fang Bai adalah pria yang sama, berpikir bahwa mungkin surga mengasihaninya, tidak tahan melihatnya patah hati dan menghancurkan diri sendiri, dan telah mengizinkannya terlahir kembali di sisinya. Menatap siluet Fang Bai, membayangkan pria yang sangat dicintainya, bibir Tang Wenru melengkung membentuk senyum, hatinya dipenuhi kedamaian. Bisnis Fresh Fish Manor masih ramai, bahkan belum gelap, dan ruang makan yang luas sudah penuh dengan pelanggan. Fang Bai dan Tang Wenru duduk berhadapan di salah satu meja, memesan seporsi ikan acar, 4 lauk spesial, dan 2 botol minuman keras putih. 2 botol minuman keras putih, 1 untuk Fang Bai, 1 untuk Tang Wenru. Bab 66, Insiden Mengerikan di Fresh Fish Manor. Meskipun Tang Wenru adalah seorang wanita, dia juga seorang ahli bela diri. Orang biasa mungkin mabuk dan melukai diri sendiri setelah minum sebotol minuman keras, tetapi praktisi seni bela diri dapat minum tanpa masalah. Sebaliknya, ia membantu melancarkan peredaran ki dan darah serta bermanfaat untuk kultivasi. Bersama setiap hidangan, mereka berdua meneguk segelas minuman keras, dan tak lama kemudian botol di depan mereka pun kosong. Beberapa pelanggan di meja sebelah menatap Tang Wenru dengan kaget, mereka tidak menyangka polisi cantik yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara itu memiliki daya tahan minum alkohol yang begitu tinggi. Meskipun Tang Wenru adalah seorang ahli bela diri, dia tidak memiliki kemampuan Fang Bai untuk mengubah minuman keras menjadi air, meminum ribuan gelas tanpa mabuk. Setelah menghabiskan sebotol minuman keras, pipinya sedikit memerah, menambah sedikit pesona dan daya tarik yang lembut pada penampilannya yang gagah dan bersemangat. Patang, jika Anda mengubah karir untuk menjadi seorang bintang, Anda akan sangat sukses. Fang Bai berkata sambil tersenyum melihat wajah cantik Tang Wenru. Tang Wenru menjawab dengan wajah datar, apa enaknya menjadi seorang bintang? Menjilat dan menyenangkan publik, menjalani hidup penuh kepura-puraan. Saya menyukai pekerjaan saya saat ini,
memecahkan kasus, menangkap penjahat, dan memastikan perdamaian bagi masyarakat. Itulah yang memberi makna pada hidup. Fang Bai berkata, setiap orang memiliki cara hidupnya masing-masing. Anda, para polisi, menyelesaikan kasus dan menangkap penjahat, menjaga ketertiban sosial, yang merupakan hal yang patut dipuji. Namun, pekerja di industri lain juga memberikan kontribusi mereka kepada masyarakat. Kamu seharusnya sudah hampir lulus, kan? Apa rencana Anda setelah lulus? Tang Wenru menggigit sepotong ikan, menyeka minyak dari mulutnya, dan bertanya dengan santai. Fang Bai menjawab, saya belajar kedokteran, jika memungkinkan, saya akan mengikuti jejak ayah saya dan membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Tang Wenru mengerutkan bibir, sebuah klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah itu bisa berhasil? Fang Bai tersenyum dan berkata, apa, kau meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok? Saya bukannya meremehkannya, hanya saja pengobatan tradisional Tiongkok sedang mengalami penurunan. Sejauh yang saya ketahui, ada cukup banyak klinik pengobatan tradisional Tiongkok di kota Zhongzhou, tetapi sebagian besar cukup sepi, hampir tidak beroperasi lagi. Siapa yang bilang begitu? Bukankah Rejuvenation Hall berjalan dengan sangat baik? Aula peremajaan, itu berbeda. Itu adalah klan terkemuka dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang telah berusia 1000 tahun. Hanya dengan 3 kata, Rejuvenation Hall, saja sudah bisa menarik banyak pasien. Keluarga Fang kami juga merupakan garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Meskipun pengobatan tradisional Tiongkok Fang belum begitu terkenal sekarang, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kami akan melampaui aula peremajaan. Kau adalah seorang kultivator bela diri kuno, dengan kekuatanmu, membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok adalah suatu penggunaan bakat yang kurang tepat. Jika Anda bersedia, saya dapat merekomendasikan Anda sebagai instruktur bela diri untuk tim investigasi kriminal kami. Menurutmu aku tidak bisa mengelola klinik pengobatan tradisional Tiongkok? Mari kita bertaruh, jika saya membuka klinik dan tidak bisa melampaui Rejuvenation Hall dalam waktu 3 tahun, maka saya akan menjadi instruktur bela diri untuk tim investigasi kriminal Anda secara gratis. Baiklah, kita sepakat. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap, dan Fresh Fish Manor semakin ramai dengan hiruk-pikuk pelanggan, menciptakan suasana yang meriah. Kemudian, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang mengikuti beberapa pelanggan, berjalan perlahan masuk dari luar. Di antara keluarga yang beranggotakan 3 orang itu, pria tersebut tampak berusia sekitar 35 tahun, dengan hidung pesek dan mulut lebar, fitur wajahnya yang kurang menarik diperparah oleh kaos oblong abu-abu dan rambut acak-acakan yang tampak tidak dicuci entah sudah berapa lama. Wanita itu, berusia sekitar 30 tahun, memiliki rambut sebahu berwarna merah anggur, alis tipis, mata kecil, dan penampilan biasa saja, perutnya yang membuncit menunjukkan bahwa dia sedang hamil. Di tangan wanita itu ada putra mereka, seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dengan kulit agak gelap, ia terus menunduk ke tanah, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Ini tampak seperti keluarga biasa, mungkin sebentar lagi akan menjadi keluarga berempat. Seperti pelanggan lainnya, keluarga beranggotakan 3 orang ini tampaknya juga datang untuk makan. Namun, tidak seperti pelanggan lain yang akan mendongak untuk mencari tempat duduk saat memasuki restoran, keluarga ini tetap menundukkan pandangan. Pria itu berjalan di depan, sementara wanita dan anak laki-laki itu, sambil bergandengan tangan, mengikuti 2 langkah di belakangnya. Yang paling aneh adalah langkah kaki mereka ringan dan serempak saat bergerak, seolah-olah mereka telah berlatih sebelumnya. Fang Bai dan Tang Wenru asyik makan dan mengobrol, tidak memperhatikan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu. Saat ia melewati Tang Wenru, bocah kecil itu terpeleset sesuatu dan tiba-tiba jatuh ke arahnya. Hati-hati, Tang Wenru bereaksi cepat, segera bergeser ke samping dan mengulurkan tangan untuk menstabilkan anak laki-laki itu. Ia meraih lengan kiri anak laki-laki itu tepat pada waktunya, menstabilkannya dan menghela napas lega. Terima kasih, bocah itu berbicara, tetapi suaranya tidak terdengar seperti suara anak kecil, sebaliknya, terdengar seperti suara pria dewasa, dalam dan serak. Tang Wenru terkejut, lalu ia melihat bocah itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah penuh keriput, sangat jelek seperti pare. Itu sama sekali bukan anak kecil, melainkan seorang kurcaci yang hampir berusia 40 tahun, dengan tinggi badan hanya sedikit di atas 1 meter. Ketika Tang Wenru menyadari ada yang salah dan mencoba mendorong kurcaci itu dengan paksa, dia pun bertindak. Kilatan dingin muncul, sebilah pisau sepanjang 1 kaki, seperti ular berbisa yang menerjang, dengan ganas menusuk ke arah titik lemah di atas jantung Tang Wenru. Mereka terlalu dekat, dan serangan kurcaci itu terlalu cepat. Meskipun Tang Wenru bereaksi tepat waktu, menarik napas tajam dan menarik perutnya ke dalam, lalu mundur, dia tetap merasakan seragamnya tertusuk dan rasa sakit di kulitnya. Aku akan mati. Tang Wenru tahu dia tidak bisa menghindar, di saat berikutnya, pedang itu akan menusuk jantungnya dan merenggut nyawanya.
Pikiran Tang Wenru menjadi kosong. Pada saat itu, tidak ada rasa takut di hatinya, hanya perasaan lega seolah-olah beban telah terangkat. Dia merasa bahwa dia akan segera bertemu dengan pria tercinta yang telah gugur dalam menjalankan tugas melindunginya. Tepat ketika pedang kurcaci itu menembus seragam Tang Wenru, dua sumpit di tangan Fang Bai melesat seperti kilat. Ding! Sumpit pertama mengenai pisau yang dilontarkan kurcaci itu, menghasilkan suara yang tajam. Secara mengejutkan, bilah yang terbuat dari baja itu patah menjadi dua. Gedebuk! Sumpit kedua menembus pergelangan tangan kurcaci yang memegang pisau, memaku lengannya dengan kuat ke sandaran kursi di belakang Tang Wenru. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Seandainya Fang Bai lebih lambat 1 detik saja, Tang Wenru pasti sudah menjadi mayat yang cantik. Wah, Tang Wenru nyaris lolos dari kematian, menarik napas dalam-dalam, dan seketika merasakan punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Brengsek, Tang Wenru tidak menyangka akan diserang di sini, dan dia terkejut sekaligus marah. Wajah cantiknya menunjukkan amarahnya saat dia mengayunkan telapak tangannya ke arah bahu kurcaci itu. Meskipun kekuatannya tidak sebesar Fang Bai, dia telah dilatih seni bela diri sejak kecil oleh seorang guru bela diri kuno dan hampir mencapai tahap awal tingkat kuning, memiliki sedikit keunggulan atas si kurcaci. Seandainya bukan karena penyamaran si kurcaci sebagai anak kecil dan serangannya yang tiba-tiba dan mengejutkan, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekati Tang Wenru. Melihat telapak tangan Tang Wenru datang, dengan kekuatan seperti gelombang dan momentum yang dahsyat, si kurcaci menggigit giginya dan dengan kasar menarik lengan yang dipaku ke sandaran kursi. Percikan darah segar menyembur, dan lengan kurcaci itu terbebas. Tang Wenru, hidupmu adalah milikku. Si kurcaci menunduk menghindari telapak tangan Tang Wenru, matanya merah dan meraung ganas, saat pukulan dan tendangannya melesat seperti kilat dalam gelombang serangan membabi buta padanya. Bab 67, mari kita pergi ke neraka bersama. Si kurcaci tidak tertarik pada keselamatan diri sendiri, hanya pada menyebabkan kerusakan, bertarung seolah-olah hidupnya tidak berarti apa-apa. Meskipun Tang Wenru lebih kuat, dia merasa kewalahan dan kesulitan untuk mengatasinya pada beberapa waktu. Saat si kurcaci melancarkan serangannya ke Tang Wenru, pria jelek dan wanita hamil di belakangnya juga menerjang maju, menyerbu Tang Wenru satu demi satu. Ketiga penyerang itu sama-sama mengincar Tang Wenru, tampaknya bertekad untuk membunuhnya. Peristiwa yang tiba-tiba berubah itu membuat Fresh Fish Manor menjadi kacau balau. Teriakan dan jeritan para tamu tak henti-hentinya terdengar, menggema di sekeliling, sebagian bersembunyi di bawah meja dan kursi sementara yang lain melarikan diri dalam keadaan panik. Setelah kekacauan awal, Tang Wenru yang berwibawa secara bertahap kembali tenang. Melihat hal ini, Fang Bai tidak ikut campur tetapi malah menyingkir untuk menyaksikan pertempuran. Si kerdil, pria jelek, dan wanita hamil melancarkan serangan ganas, sementara Tang Wenru bertahan dan melakukan serangan balik dengan keganasan yang sama. Dengan mengikuti ketiganya, dia berhasil tidak tertinggal. Keempat orang itu mengumpat dan berteriak-teriak, tinju dan kaki mereka melayang, mengakibatkan meja dan kursi hancur dan berhamburan, dengan cepat mengosongkan ruang terbuka yang luas di dalam restoran. Siapakah sebenarnya kamu? Setelah diserang oleh trio tersebut, Tang Wenru masih bingung dan tidak mengerti identitas mereka. Dia mendorong mundur pria jelek itu dengan pukulan telapak tangan, lalu bersandar ke kursi dan menuntut dengan suara lembutnya. Kami akan membiarkanmu mati dengan pemahaman. Kami adalah saudara angkat dari bos ular berbisa, di sini untuk membalas dendam atas dirinya. Kata pria jelek itu sambil tertawa jahat. Tinju-tinju tangannya terkepal, matanya melotot, dan rambutnya yang kotor dan acak-acakan berdiri tegak seperti singa yang mengamuk. Bos ular berbisa. Tang Wenru diam-diam mengulang nama itu 2 kali dalam hatinya, lalu matanya yang indah tiba-tiba memancarkan tatapan dingin, wajah cantiknya membeku saat dia berkata dengan tegas, jadi kalianlah yang lolos dari jerat hukum. Wanita hamil itu terkikik, kamilah yang lolos dari jerat polisi Anda, namun Anda tidak bisa menangkap kami. Sungguh lelucon, Tang Wenru dengan marah menjawab, kali ini, kau tidak akan lolos. Selama kita bisa membunuhmu dan membalas dendam atas kematian bos ular berbisa, kematian kita bertiga pun sepadan. Seru kurcaci itu dengan lantang. Jangan buang-buang kata dengannya, bunuh dia dan mari kita pergi dari sini. Kata pria jelek itu, tanpa berbicara lebih lanjut, ketiganya menatap Tang Wenru dengan tatapan membunuh. Pria jelek dan wanita hamil itu serentak mengacungkan belati mereka dan, berkoordinasi dengan si kurcaci, melancarkan serangan yang lebih agresif terhadap Tang Wenru. Fang Bai, dengan mata berbinar penuh harap seolah-olah melihat mangsa yang lesat, menggosok-gosok tangannya dan dengan bersemangat bertanya, petugas Tang, apakah ketiga orang ini buronan yang kepalanya dihargai oleh polisi? Jika mereka ada, aku akan menangkap mereka untukmu, jika tidak, aku tidak tertarik dan aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani secara perlahan. Kemudian Tang Wenru menyadari bahwa kegiatan favorit Fang Bai adalah menangkap penjahat dengan hadiah buronan polisi yang besar. Dia berpikir dalam hati bahwa sendirian,
dia mungkin tidak mampu menangkap ketiganya, tetapi jika Fang Bai bersedia bertindak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Tang Wenru sendiri telah menyaksikan kekuatan Fang Bai yang bahkan lebih kuat daripada kekuatan guru bela diri kuno yang telah mengajarinya. Ketiga gembong narkoba ini membunuh polisi dan melarikan diri dari penjara 2 tahun lalu, terdaftar sebagai buronan tingkat A. Menangkap satu saja akan memberimu hadiah 100.000. Jika Anda bisa menangkap ketiganya, itu berarti 300.000. Meskipun Tang Wenru sangat ingin menangkap trio kurcaci itu sendirian, dia juga khawatir mereka akan melarikan diri dan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Jadi, dia tidak lagi bersikeras bertindak sendirian dan mendorong Fang Bai untuk bertindak dengan menawarkan hadiah. Begitu kata-katanya selesai terucap, sosok Fang Bai tiba-tiba menghilang, dan dia muncul di hadapannya, menghalangi serangan trio itu untuknya. Si kurcaci menyerang dengan pukulan, dan Fang Bai membalas dengan pukulannya sendiri. Ledakan, tinju mereka beradu, membuat kurcaci itu terlempar ke belakang seperti bola meriam, menabrak tumpukan meja dan kursi yang rusak, dan pingsan di tempat. Pria jelek itu melesat ke udara, kakinya melayangkan serangkaian tendangan dengan kekuatan seperti guntur dan kecepatan seperti hujan deras, kekuatannya sungguh menakjubkan. Fang Bai hanya mengulurkan tangannya dan meraih kaki pria jelek itu semudah mengambil sesuatu dari dalam tas, lalu melemparkannya dengan kuat. Saat pria jelek itu terlempar ke udara, dia mencoba memperbaiki posturnya, berharap mendarat dengan kedua kakinya terlebih dahulu, tetapi dia tidak menyangka Fang Bai akan melumpuhkan titik tekanannya saat melemparnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Akibatnya, kepalanya terbentur ke tanah terlebih dahulu, dan wajahnya menyentuh tanah. Hidungnya hancur di bagian samping, mulutnya robek, gigi depannya copot, dan wajahnya berlumuran darah, membuat wajahnya yang sudah mengerikan menjadi semakin menjijikkan. Wanita hamil itu menjerit dan, dengan perutnya yang besar, menyerbu ke arah Fang Bai, mencoba menabraknya dengan perutnya. Sementara itu, belati di tangan kanannya, yang digenggam erat di tepi perutnya, dihunuskan tanpa suara. Dia mengira Fang Bai akan ragu-ragu untuk melukai wanita hamil, dan tidak akan berani menyerang sembarangan, tetapi pria ini tidak mengikuti aturan dan langsung melayangkan tendangan terbang tepat ke perutnya. Wanita hamil itu mendengus, terhuyung mundur melewati belasan anak tangga, dan duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menyeka bercak darah dari sudut mulutnya dan menatap Fang Bai dengan tatapan ganas, ekspresinya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Tang Wenru memperhatikan wanita hamil yang berkeringat, menderita kesakitan, dan alisnya sedikit berkerut. Meskipun wanita hamil itu adalah buronan, karena dia sedang hamil, Tang Wenru berhati-hati untuk tidak menyentuh perutnya selama perkelahian mereka agar tidak membahayakan bayi di dalam kandungan. Namun, dia tidak menyangka Fang Bai akan mengabaikan hal ini sepenuhnya. Tendangan yang baru saja ia berikan kemungkinan besar berarti bayi di dalam perut wanita hamil itu hampir tidak dapat diselamatkan lagi. Menyembunyikan sesuatu di dalam pakaian dan berpura-pura hamil. Kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Lagi pula, aku adalah praktisi pengobatan bela diri kuno, kata Fang Bai sambil tersenyum, menatap wanita yang memegang perutnya. Mata Tang Wenru membelalak menyadari sesuatu saat dia menatap wanita hamil itu. Tidak heran wanita ini tidak takut melukai janin di dalam perutnya selama pertengkaran, dia memang wanita hamil palsu sejak awal. Si kurcaci pingsan, pria jelek itu terluka parah, keduanya tak punya kekuatan lagi untuk bertarung, meninggalkan wanita hamil itu sendirian menghadapi Tang Wenru dan Fang Bai, tanpa peluang untuk menang. Menyerahlah dan hindari penderitaan. Selangkah demi selangkah, Tang Wenru mendekati wanita hamil itu, siap untuk menundukkannya dan kemudian menelepon polisi untuk membawa mereka pergi. Wanita hamil itu duduk di tanah, memperhatikan Tang Wenru mendekat selangkah demi selangkah, lalu melirik pria kerdil dan jelek itu, senyum dingin, penuh tekad, dan berbisa terbentuk di bibirnya. Hahaha, sambil menyeka darah segar dari wajahnya, pria jelek itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata kepada Tang Wenru, sudah kubilang sebelumnya, selama kita membunuhmu dan membalas dendam untuk bos ular berbisa, kematian kita akan sepadan. Ayo, kita pergi ke neraka bersama-sama. Petugas Tang, bergabunglah dengan kami dalam kematian. Wanita hamil itu juga tertawa seperti hantu dari neraka, dan di tengah tawanya, dia tiba-tiba merobek pakaiannya. Melihat wanita hamil itu merobek pakaiannya, Tang Wenru menarik napas tajam, wajahnya langsung pucat pasi. Perut wanita hamil itu diikat dengan paket peledak, yang, ketika disembunyikan oleh pakaian luar, membuatnya tampak seperti sedang hamil. Wanita hamil ini ternyata palsu. Hati-hati, saat wanita hamil itu merobek pakaiannya, sosok Fang Bai sudah melesat keluar seperti bayangan kabur. Dia menghampiri Tang Wenru yang terkejut, merangkul tubuhnya, dan bersama-sama mereka berlari dengan kecepatan tinggi menuju pintu terbuka Fresh Fish Manor. Hampir bersamaan saat mereka bergegas. Bab 68, aku akan menunggu sampai dia bangun. Boom! Dalam ledakan yang memekakkan telinga, gelombang kejut dahsyat,
yang membawa momentum untuk menghancurkan dan memusnahkan segala sesuatu, menyebar ke segala arah. Restoran di Fresh Fish Manor mulai ambruk di tengah guncangan hebat. Untungnya, sebagian besar pengunjung restoran sudah meninggalkan tempat itu, bahkan beberapa di antaranya menjauh. Jika tidak, ledakan ini akan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Fang Bai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memacu kecepatannya hingga batas maksimal, sambil memegang Tang Wenru saat ia bergegas menuju pintu masuk Fresh Fish Manor. Ketika suara ledakan yang menggelegar terdengar dari belakang, Fang Bai tahu bahwa keadaannya buruk. Dalam sekejap, dia memusatkan truyuannya ke area punggungnya, menjatuhkan Tang Wenru ke tanah bersamanya, melindunginya erat-erat di bawahnya. Saat keduanya menghantam tanah, gelombang kejut yang dahsyat menghantam mereka seperti tsunami, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Fang Bai terguncang begitu hebat oleh gelombang kejut hingga organ dalamnya hampir bergeser, dia hampir muntah darah, dan seluruh punggungnya terasa seperti telah dicakar dengan ganas oleh ribuan bilah pisau, rasa sakit yang membakar. Meskipun dia tidak bisa melihat punggungnya, Fang Bai tahu bahwa pakaiannya kemungkinan besar telah robek berkeping-keping, dan dagingnya pun berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Dulu, saat aku masih menjadi kaisar abadi, bahkan ledakan nuklir di dekatku di dunia ini pun tak akan mampu melukaiku. Namun kini, gelombang kejut ledakan ini telah melukai saya dengan parah. Fang Bai menghela napas dalam hati, lalu rasa sakit yang luar biasa menyelimuti kesadarannya. Di rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou, di luar koridor unit perawatan intensif, seorang pria dan dua wanita duduk berhadapan dengan ekspresi sedih. Pria itu adalah ayah Fang Bai, Fang Gang, wanita-wanita itu adalah ibu Fang Bai, Yang Mei, dan saudara perempuannya, Fang Yun. Fang Gang memiliki mata yang merah, alis yang berkerut dalam, dan wajah yang penuh kekhawatiran. Selama masa perawatan ini, kaki Fang Gang yang lumpuh sebagian besar telah sembuh. Meskipun dia masih belum bisa berlari, dia bisa berdiri dan berjalan seperti orang normal. Yang Mei dan Fang Yun duduk bersama, berpelukan dan menangis, mata keduanya bengkak dan merah karena menangis. Mereka bertiga bergegas ke sana setelah menerima kabar tentang cedera dan perawatan Fang Bai di rumah sakit. Ketika mereka melihat putra dan saudara mereka, Fang Bai, terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur unit perawatan intensif, seluruh tubuhnya terbalut perban putih. Yang Mei, yang hatinya lemah, hampir pingsan di tempat. Ledakan di Fresh Fish Manor telah mengejutkan seluruh kota Zhongzhou. Dalam insiden tersebut, sekitar selusin orang terluka, tetapi untungnya tidak ada korban jiwa, sebuah hikmah di balik musibah ini. Di antara selusin orang yang terluka itu terdapat Fang Bai dan Tang Wenru. Karena Fang Bai melindungi Tang Wenru dengan tubuhnya, Tang Wenru hanya mengalami luka ringan di lengannya dan tidak terluka lebih jauh. Meskipun Fang Bai sangat kuat, dia tetaplah manusia biasa. Terkena gelombang kejut yang dahsyat, organ dalamnya terluka, dan punggungnya robek dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, ia langsung pingsan di tempat. Setelah ledakan itu, Tang Wenru mendorong Fang Bai menjauh darinya dan, setelah melihat punggungnya yang berdarah dan cacat, Tang Wenru yang biasanya teguh dan acuh tak acuh langsung menangis terseduh-seduh. Kemudian, dengan panik, dia mengangkat Fang Bai, memanggil mobil yang ada di dekatnya, dan segera membawanya ke rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou, fasilitas medis dengan kondisi terbaik di kota Zhongzhou. Setelah staf rumah sakit merawat luka-luka Fang Bai dan mengatur agar dia ditempatkan di unit perawatan intensif, Tang Wenru segera memberitahu keluarga Fang Bai. Dengan Fang Bai yang terluka dan tidak sadarkan diri, berada di ambang hidup dan mati, kehadiran keluarganya di sisinya adalah hal yang terpenting. Setelah keluarga Fang Gang yang terdiri dari 3 orang bergegas ke rumah sakit, Tang Wenru, dengan mata merah, menceritakan kejadian tersebut kepada mereka sebelum pergi berkonsultasi dengan dokter tentang perawatan lebih lanjut. Keluarga Fang Gang yang terdiri dari 3 orang kemudian menunggu dengan cemas kabar di koridor di luar unit perawatan intensif. Menurut dokter, jika Fang Bai hanya mengalami luka luar, tidak akan ada masalah besar, tetapi organ dalamnya terkena dampak ledakan, mengakibatkan kerusakan dan pendarahan, yang membuat hasilnya sangat sulit diprediksi. Pihak rumah sakit telah mengambil tindakan pengobatan yang agresif, tetapi mengenai bagaimana nasib Fang Bai selanjutnya, mereka hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Ini bukanlah kabar baik sama sekali. Tang Wenru kembali ke koridor di luar unit perawatan intensif dengan ekspresi hancur, tidak yakin bagaimana harus mulai berbicara dengan keluarga Fang Bai, hatinya diliputi rasa sakit yang luar biasa. Dia bersandar ke dinding, berdiri kaku tanpa berbicara, hanya membiarkan air mata mengalir dalam diam. 2 tahun sebelumnya, pria yang sangat dicintai Tang Wenru telah meninggal saat menjalankan tugas untuk melindunginya, meninggalkannya sangat terpukul dan depresi hingga sekarang. Kini, Fang Bai, yang selama ini dihantui oleh bayang-bayang mantan kekasihnya, juga terluka parah saat melindunginya, menjerumuskannya ke dalam kesedihan yang tak berujung, merasa seolah-olah dia adalah pertanda buruk. Jika Fang Bai baik-baik saja, itu akan melegakan, tetapi jika sesuatu yang lebih buruk terjadi, Tang Wenru tidak akan pernah menemukan kedamaian. Petugas Tang,
Apa kata dokter? Yang Mei, sambil menyeka air matanya, duduk tegak dan bertanya pada Tang Wenru dengan suara lembut. Sebenarnya, melihat ekspresi Tang Wenru, dia memiliki firasat bahwa kondisi putranya mungkin tidak baik, tetapi dia masih menyimpan secercah harapan. Dokter berkata, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, nasib Fang Bai sekarang berada di tangan Tuhan, jika Fang Bai bisa bangun, dia seharusnya baik-baik saja. Tang Wenru tahu bahwa emosinya memengaruhi keluarga Fang Bai, jadi dia terisak, berusaha keras untuk tidak menangis lagi. Yang Mei menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangannya, tidak berani menangis keras, takut mengganggu putranya yang sedang koma di ruang perawatan intensif, dan dia merintih pelan, jika sesuatu terjadi pada Fang Bai, aku juga tidak ingin hidup. Fang Bai bukanlah orang biasa, vitalitasnya sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Sebagai seorang ahli bela diri, Tang Wenru tahu bahwa daya tahan dan kemampuan penyembuhan diri seorang ahli bela diri jauh lebih besar daripada orang biasa. Jika Fang Bai adalah orang biasa, menderita cedera serius seperti itu mungkin berarti dia tidak akan pernah bangun lagi, tetapi dia merasa masih ada harapan untuk Fang Bai. Fang Bai tidak bangun sepanjang malam, dan Fang Gang, Yang Mei, serta Fang Yun tidak makan, minum, atau beristirahat, menghabiskan sepanjang malam menunggu di koridor di luar. Tang Wenru juga tidak beristirahat malam itu. Namun, sementara Fang Gang dan yang lainnya duduk sepanjang malam, dia berdiri diam, seperti patung, tidak bergerak sama sekali sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, Yang Mei tak tahan lagi menyaksikan dan berkata kepada Tang Wenru, "Petugas Tang, kita akan tetap di sini dan menjaganya. Sebaiknya kamu kembali dan beristirahat." Tang Wenru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fang Bai terluka saat menyelamatkanku, aku tidak bisa pergi. Aku ingin menunggu sampai dia bangun." Melihat sikapnya yang teguh, Yang Mei menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dari percakapannya sebelumnya dengan Tang Wenru, Yang Mei tahu bahwa putranya mengenal polisi wanita cantik ini karena mereka pernah bekerja sama menangkap 2 buronan, dan putranya bahkan menerima hadiah uang tunai sebesar 100.000 yuan dari polisi atas kerja sama tersebut. Seandainya Tang Wenru tidak menyebutkannya, Yang Mei tidak akan tahu apa-apa tentang masalah ini. Yang Mei tidak senang karena putranya menerima hadiah 100.000 yuan, sebaliknya, ia dipenuhi kekhawatiran. Menurutnya, menangkap penjahat adalah tanggung jawab polisi, dan keterlibatan putranya terlalu berbahaya. Ambil contoh insiden di Fresh Fish Manor. Target ketiga penjahat itu adalah Tang Wenru, jika putranya tidak ikut campur, dia mungkin tidak akan sampai celaka. Dengan hati seorang orang tua yang egois namun dapat dimengerti, kecenderungan Yang Mei tidaklah salah. Yang Mei berencana untuk memberitahu putranya setelah dia bangun, bahwa dia tidak boleh melakukan hal-hal bodoh seperti itu di masa depan. Uang hadiah mungkin menggiurkan, tetapi apa yang lebih penting daripada keselamatan putranya? Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.